Kami ingin mendapatkan pandangan dari Prof. Emil terkait dengan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman kaitannya dengan program 3 juta rumah yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Dan tentunya Prof. Emil punya pandangan melihat fenomena pembangunan perumahan yang sekarang sedang berjalan itu seperti apa. Mungkin begitu pertanyaannya Prof. Emil. Pembangunan perumahan memerlukan lahan, tanah. Semakin murah pembangunan rumah, memerlukan lahan yang sudah siap membangun rumah, yaitu tanah yang sudah datar, tanah yang sudah tidak perlu lagi diratakan, yang sudah dekat infrastruktur, yang sudah ada fasilitas air dan sebagainya. Sebaliknya, pembangunan yang ada kebanyakan berada di daerah seperti itu. Ada fasilitas air, ada lahan yang tadinya pegunungan menjadi sawah, diolah, dan kalau dekat dengan itu menimbulkan desa, menghasilkan padi yang dijual ke desa dan petani, pemukiman, perumahan petani dan sebagainya. Maka inti dari perumahan adalah merubah lingkungan yang ada menjadi sarana pembangunan perumahan yang lain dari semula. Sawah yang rata menjadi bukan tanam padi, tapi bangun rumah. Jadi ada konflik di dalam penggunaan tanah. Pembangunan rumah betul, baik, berguna pembangunan. Tapi ada biaya. Dia meniadakan manfaat dari penggunaan tanah yang sedang berjalan. Jawa Barat menghadapi soal bahwa ada rencana 20.000 rumah perlu dibangun di daratan yang dekat Jakarta, yang kebanyakan adalah sawah, Kerawang, Bekasi, macam-macam. Maka bertanyalah Pak Gubernur, saya ini harus bagaimana ya? Tanah saya, Kerawang, Bekasi, Jawa Barat, satu-satunya itu. Dan itu sekarang menghasilkan sawah. Tetapi sekarang, karena dia sudah rata, murah untuk membangun perumahan. Puluhan ribu, yang juga penting untuk pembangunan. Apa yang harus saya lakukan? Rumah atau pembangunan pertanian? Kalau membangun pertanian, ada petaninya, ada macam-macam alam desa, macam-macam. Kalau perumahan, pelakunya lain, pembangun perumahan. Lalu petani bagaimana? Nah, jadi inti mau saya katakan, perumahan bergantung pada lahan yang alternatif use penggunaan alternatifnya bermacam-macam, untuk rumah, untuk pertanian, untuk industri, untuk infrastruktur dan sebagainya. Kalau membangun rumah hanya untuk rumah, titik, jebret. Kalau dengan mengorbankan penggunaan yang tanah sama untuk non rumah. Jadi ada yang disebut dalam bahasa ekonomi opportunity cost. Membangun rumah bukan hanya ongkos membangun rumahnya, tapi biaya mengganti tanah yang semula untuk sawah menjadi rumah, sehingga sawah yang menghasilkan padi hilang. Maka hilangnya sawah adalah kos bagi masyarakat. Jadi para pengembang perumahan, para perencana pembangunan perumahan, di dalam memilih lokasi harus memikirkan pilihan atas lokasi lahan. Semakin dekat
dengan orang-orang yang banyak, semakin visible rumah itu. Tetapi rumah yang dekat tersebut itu lazimnya sudah digunakan untuk alternatif lain. Artinya tanah yang kosong untuk perumahan di Jakarta ini adalah sawah-sawah, Kerawang, Bekasi. Maka jika kita utamakan rumah, kita jangan hanya memikirkan biaya rumah, tapi juga memikirkan biaya tanah yang digantikan rumah tadi, yang menggantikan sawah tadi menjadi rumah. Sehingga hasil sawah itu hilang. Nah, hasil sawah itu padi, tanaman, macam-macam. Ongkos A menggunakan merawat tanah itu, membuat rumah, ongkos B. Para pengelola perumahan hanya memikirkan ongkos B, tapi tidak memikirkan the alternative cost yang dia gantikan, yang dia tiadakan dengan adanya penggunaan tanah yang sama tadi untuk menghasilkan padi di Kerawang dan sebagainya. Jadi kalau orang melihat kebutuhan rumah untuk Jakarta, jelas adalah sekitar Jakarta, Kerawang, Bekasi. Sebaliknya, apa itu Kerawang, Bekasi itu? Padi dan sawah. Nah, bagaimana konflik antara dua ini dihadapkan? Jika kita tahu bahwa tanah untuk sawah itu semakin sulit, sedangkan kebutuhan pangan semakin naik, maka pemerintah yang mengurus perumahan harus memiliki wisdom untuk mempertemukan dua kepentingan ini. Land use plan menjadi soal. Land use tidak berdiri sendiri. Membangun rumah yang ada di Kerawang misalnya tidak berdiri sendiri dalam lingkungan Kerawang. Tapi tanah di Kerawang dipengaruhi oleh apakah ada sungai, apakah ada kemiringan tanah, apa dampak curah hujan pada aliran sungai, air yang mengalir. Ada pengaruh dari alam kepada air jatuhnya ke alam tadi. Kemana air itu? Jika sekarang ada sawah, ditampung oleh sawah. Tapi kalau kemudian ke rumah, gimana ya menampungnya? Timbul banjir. Gimana ya pengelolaan banjir? Timbul kebutuhan pengelolaan banjir. Dari mana ya banjir? Dari sungai. Dari mana ya sungai? Dari curah hujan yang jatuh ke tanah. Maka perlu perencanaan daerah aliran sungai. Bukan sungai saja, tapi daerah aliran sungai. Jadi, orang yang merencanakan perumahan jangan hanya melihat bagaimana membangun rumah, tetapi melihat di mana, di lokasi apa, pada tanah bagaimana, pada dampak apa yang mempengaruhi tanah tersebut. Lahirlah kebutuhan perencanaan perumahan di dalam rencana tata ruang. Nah, di dalam tata ruang itu bukan hanya perumahan jadi pertimbangan, tapi jenis tanaman yang menahan tanah jika ada curah hujan. Banjir yang terjadi di Sumatera mengajarkan kita bahwa tanah kosong, betul kosong. Tetapi ketika menanam, ada perlu perhitungan, ditanam dengan apa. Jika ditanam dengan sesuatu tanaman yang tidak mampu menahan curah hujan kepada tanah, pada kemiringan di atas sekian derajat, terjadilah banjir gitu. Jadi ada
land use plan di dalam tata ruang yang memperhitungkan curah hujan, yang memperhitungkan kondisi keadaan tanah itu, dan semua itu di dalam mendukung untuk apa tanah tersebut mau dirubah. Kalau tanah itu mau dirubah untuk pemukiman, untuk rumah, dampaknya adalah masuk arus manusia. Bagaimana arus manusia itu mempengaruhi daya dukung alam. Jadi ada keperluan di dalam membangun perumahan tidak hanya mencari tanah kosong, tetapi memperhitungkan dampak curah hujan, kemiringan tanah, kualitas lahan, pengaruh dari hujan kepada tanah yang menimbulkan air, yang mempengaruhi aliran air ke banjir dan sebagainya. Itu semua harus diperhitungkan, dan bukan untuk kepentingan pembangunan rumah saja, tapi pembangunan ekosistem daerah itu. Apa yang terjadi di Sumatera adalah ekosistem yang mengalami kerusakan. Maka di dalam pembangunan perumahan, permasalahan bukan hanya mencari tanah kosong. Dan saya mengerti kalau bapak-bapak gubernur di daerah sering bingung kalau ada Kementerian Perumahan atau siapa saja yang mau membangun real estate, tanah, membuka tanah, melihat tanah kosong seperti Kerawang, Bekasi, dan sebagainya dekat Jakarta. Baik untuk membangun rumah, tetapi apa dampaknya pada banjir, pada kerusakan alam, pada lingkungan. Nah, dalam kaitan itu, para pengusaha-pengusaha perlu ikut melihat proses pembangunan perumahan bukan hanya dari kacamata real estate, tapi dari kacamata totalitas lingkungan. Dampaknya, pengaruhnya curah hujan pada tanah yang dirubah. Bagaimana dampaknya pada air? Apakah menimbulkan banjir? Kemana air itu mengalir? Dan sebagainya. Maka para pengembang perumahan jangan hanya melihat tanah kosong. Ada tanah sawah, Kerawang, Bekasi. Jika tanah kosong itu murah dibangun rumahnya, betul. Tetapi bagaimana aliran airnya yang tadi mengaliri sawah itu dan sebagainya. Jadi titik permulaan adalah perencanaan lingkungan pembangunan. Jawa Barat terkenal dengan curah hujan, terkenal dengan tanah subur, terkenal dengan macam-macam. A, B, C. Apa yang kemudian jika diperhitungkan memungkinkan tersedia untuk pertanian, mana untuk pemukiman. Melahirkan tata ruang. Maka Bapeda masuk ke depan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bersesuai dengan tata ruang daerah, itu menentukan lokasi pemukiman. Dengan demikian terhindar konflik antara penggunaan. Apakah Kerawang untuk perumahan atau Kerawang untuk sawah. Dan Pak Gubernur tidak dipusingkan kepala kepada permasalahan yang bisa ditangani secara rasional oleh kita bersama. Baik Pak Emil Salim, terima kasih atas penilaian Prof. Emil dan pandangannya terkait dengan pembangunan perumahan yang sedang berjalan. Lingkungan hidup kini dan masa